Hari Masyarakat Adat Sedunia, Sabtu, 9 Agustus 2020. Pernyataan sikap pengungsi masyarakat adat Kampung Wa, kaum perempuan, kaum laki-laki, anak-anak yang sudah lanjut usia dan berstatus janda dan duda. Hari ini merupakan momen besar masyarakat adat sedunia. Komponen masyarakat adat sedunia merayakan hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak veto atas pengakuan terhadap kedaulatan dalam komunitas masyarakat adat di dunia. Momen ini merupakan mengingatkan kita bahwa masyarakat adat masih terus mengalami diskriminasi, marginalisasi, kemiskinan terstruktur, serta berbagai konflik kepentingan berdampak terhadap masyarakat adat Papua. Walaupun harus hadir selama 20 tahun, realita hari ini kami menjadi korban pengungsi atas konflik bersenjata, eskalasi konflik bersenjata antara pihak TPNPB dan TNI Polri yang terus meningkatkan di tahun 2019 sampai 2020 sampai hari ini masih mengakibatkan gelombang pengungsi dari berbagai daerah. Konflik yang terjadi di Papua tidak terlepas dari kepentingan politik negara-negara di adidaya. Saat ini Indonesia sendiri telah berada di antara kepungan investasi global yang tidak dapat dibendung. Hal ini terbukti dengan hadirnya kebijakan baru yang telah dilancarkan oleh Jakarta. Lewat Omnibus Law Cipta Kerja yang satupun hak-hak veto masyarakat adat tidak diakomodir dalam undang-undang tersebut. Dengan bertepatan sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia, berbagai persoalan dihadapi oleh masyarakat adat yang tidak luput dari begitu besarnya arus modal dan kapitalisasi di berbagai sektor. Secara geografis dan topografis, masyarakat adat hidup pada wilayah adat dan hukum adat yang kaya akan sumber daya alam, mineral, batu bara, dan minyak bumi, dan lain-lain. Wilayah ini kemudian menjadi penting bagi negara-negara industri kapitalis yang maju secara teknologi namun minim akan sumber-sumber bahan mentah yang dijadikan sebagai sumber produksi pendongkrak ekonomi negara-negara tersebut. Kami masyarakat Amungsa hari ini telah menjadi korban atas kepentingan di atas. Sejak hadirnya Freeport selama 54 tahun dari tahun 1967 sampai 2020 hingga menjelang kontrak karya berakhir di tahun 2021, semua kodrat kami sebagai manusia telah dikubur oleh PT Freeport dan kaki tangannya. Menjelang pernyataan ini dibuat, berbagai kesibukan dari pihak Freeport dan pemerintah sudah terlihat dengan adanya berbagai proses pembahasan dan tahapan terhadap AMDAL. Sejak Freeport hadir, orang tua kami telah ditipu. Dengan demikian, semua mitologi dan kekayaan alam budaya kami telah dieksploitasi selama 53 tahun. Sejak hadirnya Freeport, AMDAL tidak pernah dibicarakan. Keterbukaan informasi terhadap masyarakat adat tidak transparan, mengakibatkan konflik dalam internal masyarakat adat. Kesibukan AMDAL akhir-akhir ini membuat malu. Nasib kami sebagai pengungsi dilupakan. Kami bertahan di kota Timika selama 5 bulan. Sejak berada di Timika dan tersebar di beberapa titik, ada 7 orang pengungsi yang telah meninggal. Di antaranya 1. Perlin Omabak, 2. Martin Omabak, 3. Binagop Paro Bianal, 4. Martina Magal, 5. Ena Jawame, 6. Uak Magai, 7. Naina Magai. Kami adalah masyarakat Wa yang terdiri atas kaum perempuan, kaum laki-laki yang sudah lanjut usia dan berstatus janda dan duda. Sehingga dengan bertepatan di Hari Masyarakat Adat Sedunia ini,
kami mengeluarkan sikap ini dengan tujuan untuk diketahui oleh solidaritas masyarakat adat nasional di dunia untuk terus mengadvokasi persoalan kami. 1. Kami minta badan internasional, dalam hal ini UNICEF, sebagai representatif terkait konflik senjata untuk segera mempertanggungjawabkan status pengungsi di Papua. 2. Kami meminta seluruh komunitas masyarakat adat dunia untuk melihat status pengungsi akibat konflik bersenjata di wilayah pertambangan PT Freeport dan melihat beberapa wilayah Papua lain. Konflik ini telah menyebabkan 40.819 pengungsi dari masyarakat adat yang korban atas konflik ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami yang tergabung dalam posko pengungsi masyarakat adat Kampung Wa menuntut Pemda Mimika, dalam hal ini Bapak Altinus Omaleng sebagai anak adat, segera bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas hak hidup dengan kembalikan masyarakat adat Wa ke kampung halaman. Menimbang selama 5 bulan sudah 7 warga pengungsi yang telah meninggal dunia. 2. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemda Mimika, DPRD Mimika, stop bicara AMDAL sebelum kami dikembalikan ke kampung halaman kami. 3. TNI Polri dan TPNPB stop melakukan aktivitas kemiliteran di wilayah masyarakat adat sesuai pasal 30 Konferensi ILO 169 dalam Duham tentang masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Sekian pernyataan sikap kami. Amolongo, Timika, 9 Agustus 2020. Koordinator Posko Martina Natkin.